Dari 2020 sampai sekarang pakai solar busuk, ada kendala nggak mobil ini? Nggak ada, cuman emang harus rajin-rajin ganti filter solar. Oh, Gitu. oke. Berarti halo Lost Friend. Nah, rencananya kita hari ini mau bahas mobil Fortunernya kru kita nih, si Mas Rio. Nungguin nih, nggak nyampe-nyampe. Oh, itu dia tuh mobilnya tuh. Nah, ini nih Lost Friend. Lama banget nih. Ini mau kita bahas mobilnya nih. Aduh, macet jalanan. Nah, ini Lost Friend. Coba parkir dulu. Oke, kita Lost Friend mau tahu nih mobilnya apa aja udah diganti. Kita parkir dulu. Lama banget nih Lost Friend. Aduh. Apa kabar, Bro? Ini kru kita Lost Friend. Namanya Mas Rio. Jadi coba perkenalan dulu ke kamera. Nama gue Rio, gue Lots Crew yang ya bantu-bantu di sini. Cuma suka modifikasi mobil juga. Nah, itu dia. Ini mobil apa sih, Mas Rio? Fortuner VNT tahun 2014. VNT 2014. G. G. Berarti VNT G 2014. Betul. Oke, bukan TRD ya. Oke. Apa aja sih yang udah dimodif nih? Yang paling kelihatannya dulu. Oke. Velg HSR KLG. KLG ring Ring 17. Ring 17. Standarnya. Oke. Ringnya sama pabrikannya. Bannya Omicron Acelera AT 26565. Oke, berarti velg dan ban itu ukuran standar pabrik semua, Iya. hanya merubah bentuk dan model gitu ya. Ya. Apalagi yang udah dipakai ini? Udah di upgrade yang udah selain velg dan ban? lampu. Oke, lampu. Headlamp. Headlampnya udah pakai dari Auto Shine. Oke. Shine Auto ya? Ya, Shine Auto. Shine Auto Kemayoran berarti dia? Iya. Oke. Projector XP10. Untuk detailnya kayak apa yuk kita ajak ke dalam ya. Kita ajak ngopi, kita ngobrol-ngobrol ya. Sejak kapan sih lu pakai ini mobil? Dari kapan sih? Mobil ini tuh beli baru sebenarnya nyokap gua almarhum itu 2014. Cuman baru gua pakai daily itu 2020. Oke, berarti selama 6 tahun dari 2014 sampai 2020 itu dipakai nyokap? Ya. Beli dari baru nih mobil Beli nih? dari baru. Oh, oke. Nah, selama pakai dari 2020 sampai sekarang ini kendalanya apa sih yang muncul? Kendalanya sih paling perawatan kaki-kaki sih sebenarnya. Oke. Terus sama mungkin karena gue udah ganti interiornya jadi kulit, jadi interiornya tuh jadi agak-agak kurang bagus lah, gampang robek. Oh, karena ini aslinya bludru ya? Aslinya bludru. bludru. Sama almarhum diganti pakai kulit. Pakai udah retrim kulit. Oke. Berarti sepanjang make dari 2020 sampai 2024 ini kendalanya yang paling signifikan di kaki-kaki. Kayak kaki aja sih. Oh, oke. Berarti soal mesin, matic semua Enggak, aman. aman ya? Nggak rewel mobil ini ya? Enggak rewel banget Oke, oke. Nah, kalau bicara kelebihannya, apa sih menurut lu kelebihannya mobil ini? Mobil ini tuh kelebihannya hampir perfect ya. Cuman salah satu kelebihannya tuh irit banget. Oke, ini kan diesel ya? Diesel. Diesel VNT turbo diesel, pakai bahan bakarnya apa sih? Biar Lost Friends semua tahu nih. Kalau gue jujur aja pakai solar busuk. Solar busuk. Pakai solar Oke. busuk. Pakai solar busuk dari kapan? Dari 2020. Dari 2020 sampai sekarang pakai solar busuk, ada kendala nggak mobil ini? Nggak ada, cuman emang harus rajin-rajin ganti filter solar. Oh, Gitu. oke. Berarti kalau pakai solar busuk harus rutin tuh pergantiannya. Harus rutin. Per berapa sekali biasanya? 2 kali ganti oli. 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter oli. Filter solar. Oh, oke. 15.000 lah, 15.000 kilometer ganti. Oke, berarti Fortuner VNT ini bisa pakai solar busuk nih Lost Friend. Jadi nggak usah khawatir untuk yang pengen cari Fortuner VNT. Nah, ini mobil ini masih sanggup untuk pakai solar busuk. Betul. Dan nggak ada kendala ya di mesin ya? Nggak ada kendala sama sekali. Oke, wah enak nih. Jadi nggak usah khawatir harus pakai Pertadek, ya baiknya pakai Pertamina Deck atau Deck Slide. Cuman pun kalau lagi banyak keperluan dan harus mengisi bahan bakar pakai solar busuk pun mobil ini masih mampu. Dan tidak ada kendala ya? Nggak ada kendala sama sekali. Kalau kekurangannya apa mobil ini? Kekurangannya ini mobil di tahun 2014 mobil ini audionya agak head unitnya agak kurang menurut gue ya. Makanya gue ganti pakai dari Mobiltech Android. Udah ganti head unit karena head unit sebelumnya
Head unit sebelumnya itu sering ngehang. Sering ngehang itu standarnya itu bawaannya? Standarnya bawaannya. Oh, itu Kayak kekurangannya gitu, tuh yang dialamin sama kru kita nih, Mas Rio. Cuman so far untuk audio speaker-speakernya top, enak. Speaker-speakernya enak. Nah, dia head unit aja agak kurang. Oke, kalau dari segi mekanikalnya, dari mesin atau matic-nya, kekurangannya apa sih biar teman-teman yang nyari PNT nih? Kalau untuk mesin, Matic bundle. Cuma kalau untuk kaki-kaki mungkin karena gue sering touring jarak jauh, jadi sebenarnya ketahanannya tuh cukup kuat. Cuman karena gue sering pergi jauh, jadi harus cepat ganti juga kayak terot, long terot, gitu-gitu, ball joint, gitu-gitu sih. Oh, oke. Berarti kalau dari segi mesin, Lost Friend yang nyari ini nggak usah khawatir. Ada good news nih dari Mas Rio yang udah make lama. Mesinnya sangat amat badak lah ya, kuat ya. Badak nih mobil. Transmisinya juga ya. Transmisinya kuat. Cuman memang kelemahannya mungkin di kaki itu pun karena sering dipakai jarak jauh. Betul. Oke. Nah, pakai mobil ini pengalaman lu paling jauh kemana? Paling jauh itu 2022 akhir gue ke Bali nih mobil ini. Ke Bali dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta Bali nih. Jakarta Bali, Bali Jakarta. Oke, berarti pulang pergi nih ya. Pulang pergi. Full naik ini, naik Fortuner VNT 2014 nih. Nah, kendalanya apa selama perjalanan? Wah, sama sekali nggak ada kendala itu. Nggak ada kendala? Nggak ada kendala sama sekali. Jadi mobil ini ya dibilang mesin badak. Jadi ini gue ceritain pulang aja karena pulangnya itu gue gaspol sama sekali nggak ada istirahat, nggak ada nginep di mana-mana. Itu mobil nggak full jalan tuh ya? Full jalan terus. Oke. Jadi sama sekali nggak ada istirahat sampai gue mau tidur di rest area itu mobil nyala terus, nggak mati. Dan bahan bakarnya itu kebakarnya juga yang keluar juga sedikit. Oke, sebelum berlanjut, gua agak tarik dulu. Persiapannya apa aja sih sebelum berangkat ke Bali pulang pergi? Persiapannya itu gua H-1 sebelum berangkat itu udah pasti ganti oli gardan, oli matic, peremajaan kaki. Oke. Terus lampu-lampu pasti Oke. ganti lampu pakai proyektor semuanya. Oke. Lampu sen pakai LED karena namanya kita ke daerah-daerah kita lewat Banyuwangi itu kan gelap banget ya, jadi lampu itu harus terang. Oke, berarti ini headlampnya sudah di-upgrade dengan proyektor? Proyektor dari Shine Auto. Shine Auto, oke. XP10. XP10. LED berarti dia nih ya? Yes. Oke, sama sensernya diganti yang LED. Ya. Tujuannya karena ini mau jarak jauh, biar penerangannya cukup ya ketika malam ya? Betul. Oke. Memang aslinya nggak kurang terang? Aslinya kurang, karena masih bohlam biasa? Masih bohlam biasa kuning. Oke, tapi cukup terang kah? Atau memang redup kah? Atau karena memang lu pengen upgrade ke LED ini biar lebih maksimal penerangannya? Atau cuma buat gaya-gayaan? Enggak, cukup terang. Cukup terang ya? Aslinya cukup terang, cuman karena ini kan keperluan Okay. Karena sering lewat hutan, jadi ya butuh lampu yang sangat padat gitu. Penerangan yang padat gitu loh, sama sekali nggak ada bocor. Oke. Ada kru kita lagi, memang tugasnya produksi kopi dari mulai masih biji, nah dia yang ngurusin sampai jadi minuman. Ini namanya Topik, dia paling paham mengenai kopi. Nah, ini dia nih. Dada dulu ke kamera. Nah, ini Mas Topik. Ini kopi apa nih Mas Topik? Cappuccino. Biji kopi dari mana ini? Dari Aceh. Dari Aceh. Ini apa nih? Ini susu jahe. Oh, susu jahe. Tahu dia, dulu tahu gue. Oh, tahu. Oke, makasih. Topik. Karena pengalamannya sering jarak jauh, akhirnya ada beberapa upgrade yang dilakukan sama Mas Rio nih. Dari mulai headlamp diganti ke proyektor, di-upgrade, lalu sen diganti bohlam LED. Tembak juga. Lampu tembak juga ya? Lampu dim. Oke, tadi kan di depan ngomong nih, udah ganti velg dan ban. Kenapa diganti? Pertama banget Lot Friend gue diracunin sama si bangsat ini. Awalnya gue mau ganti ban doang karena emang ban gue tuh udah ban tua, ban tahun 2018. Itu gue mau ganti emang pakai ban AT, Acelera Omicron. Oke. Awalnya itu, ya kan, itu di Banzai. Pas kita udah sampai di sana, Bro Kevin ini bilang kayaknya kalau nggak ganti velg kurang gahar gitu loh. Terus nggak, jadi akhirnya gue memutuskan coba deh kita fitting dulu, dilihat bagus juga ya. Kita nego harga yang cukup alot, terus akhirnya ya ganti velg dari akhirnya Mas Rio ini ganti Fortunernya dengan ban Acelera Omicron.
Lalu ukurannya sama masih 265 65 17. Memang ukurannya pun disamakan dengan standar pabriknya Fortuner. Lalu velgnya juga akhirnya diganti dengan yang lebih lebar ya, kalau nggak salah ya. Lebar 9. Lebar 9. Jadi biar sekalian ada sentuhan-sentuhan modifikasi Fortunernya. Jadi tapi gimana? Maksudnya gini, plus minusnya apa dari yang pakai velg dan ban standar lalu dirubah menjadi velg dan ban opsional begini? Jadi gini, Kelebihannya apa deh? kelebihan pakai velg baru ya. Pakai velg modifikasi. HSR KLG dari HSR lalu dengan Acelera Omicron AT ini. Kelebihannya apa dibanding velg standar dan ban standar? Kelebihannya lebih empuk pertama, itu udah Oke. pasti lebih empuk. Dan Loud Friend kalau bilang AT itu berisik, ini pengalaman gue sama sekali nggak berisik, sekali nggak berisik dan empuk banget. Abis ganti ban besok gue langsung ke Cirebon. Oke. Gue jemput cewek gue ke Cirebon itu, gue dari Kelapa Gading sampai Cirebon itu 2 jam kurang. Oke. Itu lari 160-180, sama sekali stabil mobil. Dengan velg dan ban yang udah Iya. diganti ini ya? Oke. Apalagi kalau emang, jadi Lost Friend gue mau diracunin lagi bahwa kaki-kaki disuruh ganti katanya. Dari pakai stabilizer apa segala macam, katanya bakal lebih stabil. Ntar dulu. Gue percaya itu, cuman Nanti kita akan bahas kaki. Sekarang berarti disclaimer untuk HSR, terutama Banzai Rims yang ada di Duren Sawit ya itu ya. sawit. HSR KLG dengan Acelera Omicron cukup recommended ya. Safety dan recommended ya. Rekomen banget. Bantingan empuk gitu ya. Empuk, segala macam. Dan velgnya kuat ya di bawa lari di tol gitu ya. Kuat. Udah nyoba nabrak lobang paling dalam itu. Sampai udah pernah masuk jurang, sampai keluar lagi dari jurang ya? Enggak. Oh. Enggak. Tapi benar itu gue nabrak lobang waktu itu di Kalimalang. Oke. Itu aman, sampai sini langsung dicek toko velg nggak peyang nggak apa segala macam. Oke. Kayak gitu. Berarti termasuk kuat, daya tahannya kuat juga HSR KLG. Jadi itulah maksud gue begini, cintai produk-produk Indonesia. Oke. Gitu. Tuh. Karena Jadi HSR kalau mau display velg, jadi Ya. kita ada velg nih. Kalau HSR mau display velg, boleh. Boleh Nanti banget. bisa DM kita ya. Oke, kalau balik lagi ke Fortunernya. Oke. Untuk kedepannya apa sih yang mau di-upgrade? Selain kan udah upgrade velg dan ban, lalu udah upgrade headlamp, lalu udah upgrade lagi bohlam-bohlam sen yang udah ganti LED. Apalagi sih yang pengen di-upgrade? Jadi mau upgrade tuh kenyamanan di dalam mobil. Oke. Contohnya? Contohnya gue mau ganti jok. Oke. Jadi jok tengah itu nanti, jok belakang akan gue copot. Jok Paling belakang. row ketiga berarti? Row ketiga. Oke. Itu akan gue copot, dan di tengah itu akan gue pakai captain seat. Paling pakai punyanya Innova Reborn. Oke. Dan udah pastinya akan gue bikin bludru lagi, Oke. fabric semuanya. Terus audio udah pasti Akan di-upgrade lagi di-upgrade karena lagi. infonya tadi hanya baru ganti ini ya. Head unit. Head unit. Ah, Oke. Jadi rencana mau upgrade di Mobile Tech. Ayo Mobile Tech, Om Richard tolong dibantu. Keramat motor berarti ya. Ya, Om keramat Richard. motor, tolong banget dibantu untuk modifikasi audionya Fortuner VNT Lots. Oke. Ya kan? Jadi Keramat Motor itu Lots Friend. Keramat Motor adalah bengkel audio di Kelapa Gading yang kemarin sempat support kita. Dari segi audio itu ada prosesor, power, lalu subwoofer di BMW E39 Icon kita yang sudah dimodifikasi ini. Jadi audionya itu dihandle semua oleh Keramat Motor Kelapa Gading. Yang belum tahu atau pengen nyari audio murah tapi berkualitas, nah Keramat Motor Kelapa Gading ya. Jadi itu aja yang mau yang mau di-upgrade. Ada segi Ada lagi. sektor lagi? Ada Apa lagi? Rencana gue bakal dijadiin mobil ini untuk off-road. Oke. Dari off-road ini kan nggak 4x4 ya. Oke. Gue akan bikin ini 4x4. Oh. Mau orang pecinta Fortuner ngomong apa, ya ini karya gue. Gue mau bikin ini 4x4. Gue mau pakai winch tentunya. Snorkel? Snorkel udah pasti. Jadi winch itu gue akan pakai Warren nanti. Oke. Jadi gue ngikutin sebenarnya jejaknya waktu itu ada acara di Trans 7 itu namanya 1000 Miles. Jadi pengen banget, dari dulu tuh gue pengen off-road kayak gitu. Oke. Planning ke depannya, rencananya Rio akan upgrade Fortunernya menjadi 4x4
nanti kita ikutin Lost Friend setelah jadi 4x4 nanti kita akan review lagi mobilnya Lost Crew ini. Mudah-mudahan berhasil di upgrade ke 4x4. Pokoknya nanti Lost Friend tunggu aja, nanti akan kita kontenin setelah itu jadi Dan ikut off-road. Jadi buat teman-teman yang nanya, emang bisa pakai 4x4-nya apa dan segala macem, nanti akan kita jawab setelah terpasang dulu dengan racikan-racikan dari Mas Rio dan tim mekanik kita gitu ya. Nanti setelah oke, baru nanti akan kita review lagi, baru dikasih tahu tuh spesifikasinya pakai apa aja, gearboxnya pakai apa, lalu gardannya pakai apa, nanti akan kita infokan gitu ya. Oke, kalau dari Mas Rio rencana ke depannya setelah ini udah full upgrade, udah 4x4, udah pakai winch dan segala macam itu, ada kepikiran mau dijual gak mobil ini? Gua nggak akan jual nih mobil sampai kapanpun, nggak akan gue jual. Even ada penawaran tertinggi, Oh iya, nggak akan dijual? nggak akan. Oke. Nah, kalau misalnya nggak kebayang mau dijual lagi, kira-kira ke depannya kalau pengen beli mobil lagi, pengen mobil apa? Pengennya Mobil impian lo banget nih, apa sih untuk sekarang ya, untuk sekarang? Palisade. Palisade, Hyundai Palisade? Iya. Oh, oke, Hyundai Palisade. Hyundai Palisade. Pengen itu buat mobil-mobil kalem, SUV tapi mobil kalem dalam kota. Setuju. Gua pun sama. Untuk bicara SUV yang lagi in sekarang menurut gua, yang sangat amat relevan gitu ya. Ganteng iya, maskulin gitu ya. Tapi keker iya, nyaman juga, agak panjang dia kan jadi agak lega ya menurut gua. Palisade, Hyundai Palisade emang Karena paling kedepannya buat berkeluarga kan. top, betul, apalagi bawa keluarga gitu ya. Udah paling the best banget lah. Betul. Oke, kita cukupkan. Nanti sampai ketemu lagi Lost Friend semua di upgradean Fortunernya Mas Rio selanjutnya. Minum dulu kali ya. Mobilnya Mas, silakan Mas Rio. Mobilnya Mas Rio ini, Fortuner ini yang udah kita kontenin kemarin untuk ganti velg dan ban, ada di Instagram kita di Lost Autocar ya. Nah, buat teman-teman semua juga yang mau cerita-cerita tentang mobilnya, apa aja sih yang udah dimodifikasi, yang udah dilakukan di mobil kalian, lalu pengen bercerita sama kita, gue udah modif ini, pengalaman gue pakai mobil ini setelah gue modif segala macem, DM kita nanti kita akan Oke, buat Lost Friend semua yang mau bercerita tentang mobilnya, yang udah modifikasi mobilnya, udah berjalan sejauh apa pakai mobilnya gitu kan, mau cerita sama kita, DM kita. Nanti kita undang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita, buat cerita-cerita juga sama Lost Friend. Ngopi bareng, ngobrol-ngobrol di sini. Nanti akan dibuatkan sama topik kopi dari biji kopi mana yang mau dibuatkan rencananya? Zimbabwe. Kejauhan. Gitu kan. Biji kopi mana? Kalimantan ya? Oke, jadi buat lo Kalimantan sama Kalimalang. Emang ada biji kopi Kalimalang? Ada. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah Lost Friend.